الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-ghafurur rahim. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang harinya hari libur, ya, tidur, istirahat, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir, untuk belajar ya, insyaallah. Hari ini kita akan belajar dan mudah-mudahan niat kita diteruskan oleh Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk dakwah. Pada hari Ahad 4 Desember 2022 kita kumpul di sini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya ya, kita akan juga pindah ke sana karena hari Ahad itu ruangan sana kosong. Hari Senin sampai hari Sabtu ya, itu dipakai buat usaha materi, pelatihan khotbah, ceramah, nulis buku, macam-macam lah ya di sana. Kemudian ini kita pakai karena lebih mewakili ya. Kemudian untuk studio kita ada siapa yang nanti ke sini ya. Oke, sebelum itu kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Kemudian pelatihan ini kita setting bukan hanya sekali. Selesai bubar, saya nggak mau seperti itu. Maunya pelatihan itu terus, kita nggak hanya kenal sekali, tapi jadi saudara untuk dalam dakwah. Dan saya inginkan selesai acara ini atau mungkin sepekan 2 pekan lagi harus punya radio, harga saya gitu. Kalau punya radio itu cuma nggak ada gunanya kita belajar kan, cuma sudah dapat sertifikat pesannya, dapat makan minum, dapat teman, sudah selesai ya. Karena itu saya paksakan nanti, kemudian saya juga belajar. Ini mahasiswa saya paksakan, wajib bagi saya itu yang lulus punya radio streaming. Kalau punya nggak lulus, untuk teori silakan aja baca buku segudang untuk kenal radio. Jadi kita ngobrol dengan Mbak Nisa, dengan Mbak Jonito ya, Jonito. Panggil aja Mas Joni. Mas Joni ya. S1. Kampus di mana tadi Pak? Di Tanjung Priok. Tanjung Priok. PTDI. PTDI. Oh. Perguruan tinggi dakwah Islam itu lama tuh, berjalan dulu tuh. Iya. Belum ada radionya. Padahal ini KPI. Jadi kita insyaallah lah nanti kita salah satu kendalanya karena kita mungkin bagaimana mungkin kalau belajar memproduksi mungkin kita bisa yang dari belajar itu cuma studio belum ada ya. Radio belum ada. Ya cukuplah dengan anggaran 2 juta 3 juta jadi radio besok pagi. Kita setting semua. Ya, nanti kita bukanlah berapa sih biayanya, nggak ratusan juta, nggak puluhan juta. Tapi kalau ada 5 juta, nanti sore saya bikin bisa. Dan ruangan nggak perlu kayak gini, rumah mewah. Saya sering bercanda sama mahasiswa saya, nanti kenalan Gilang namanya, punya di rumah punya WC kan? Punya WC kan? Ya udah, bongkar WC-nya jadi studio. Kira-kira berapa luas WC-nya? 2/1. Kalau WC di rumah? Paling 2x2. Ya cukup lah. Saya sering bercanda sama mahasiswa saya, punya WC kan di rumah? Punya, bongkar besok pagi jadi studio. Bisa. Yang penting saya bisa duduk, ada laptop, ada PC mana tadi? Dah, selesai. Jadi kalau buat di ruangan segini nih, ya, dalam senggol, jadi itu. Yang penting saya bisa duduk, segini, duduk, ada meja kursi, selesai udah studionya. Perlu nggak orang banyak? Nggak perlu, kecuali tiba-tiba Mbak Nisa, Mbak Fitri datang ke saya mau dialog, mau talk show, udah. Saya duduk sini, ini mejanya, situ depan kedua, selesai dah. Meja kan buat standing mic-nya atau standing yang di meja, ya udah. Nah nanti siapa dengerin?
Sama juga kalau kita bikin apapun, yang dengerin tergantung kita yang promosinya. Seberapa didengerin? Sedunia. Kalau di streaming itu sedunia ya. Nge-link nomor kita, kemudian kita punya program acaranya, terdengar dari bahasa apa? Spanyol, Turki, kecuali bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Inggris harus pakai gambar. Ya, kalau ketemu Radio Garden, video itu dunia. Ya, Mbak mau belajar bahasa Arab, Turki, Prancis, Eropa, Swedia, Hungaria, ketik aja. Hungaria, Bulgaria, Italia, Swiss, Arab, Israel, boleh. Radio Garden, ini silakan aja. Itu Mbak udah. Mau bahasa apa? Mau belajar bahasa apa? Turki, tulis Turki. Nanti ada radio Turki. Itali, tulis Itali. Nanti ada radio Itali. Spanyol, radio Spanyol, radio Turki, Spanyolnya. Bangladesh boleh, Malaysia boleh. Atau ketik radio Jakarta, ya. Tapi Jakarta ada yang masuk ke jaringan radio, ada juga yang belum. Ya, sudah ada. Jadi intinya kira-kira seperti itulah radio kita. Terdengar seluruh Jakarta ya. Selama ada internet, ada linknya, kita masuk, kita kirim ke teman kita di Eropa, di Amerika, Timur Tengah, Asia Barat, masuk. Inti akhir dari belajar kita nanti terdengar di kita ke seluruh dunia. Ya, biar bersemangat. Wah, mudah. Mau akses radio selama ada ilmunya dan ada ada jaringan di kita. Ya, alhamdulillah, insyaallah Institut Didik sebagai jaringan kita yang nantinya radio ini sudah terdengar baik. Radio itu sangat journey. Nanti kita ceritakan mengenai radio itu ada nama AM, ada FM. Kalau AM 60 modulasi itu hanya terdengar 120 kilo. Kalau kita nanti ke Bandung, mungkin ke Cianjur, atau aslinya di mana? Aslinya, daerahnya, kampungnya. Kampung Jakarta. Di luar Jakarta ada orang Jawa ada? Saya Pak, Kebumen. Kebumen ada nggak dari Kebumen? Ada. Ada. Bawa ke radio. Bisa nggak sih ke sini? Nggak bisa. Besar-besar. Coba aja. Tapi nggak ada yang online. Ada ya? Kan nggak streaming. Nah, itu dia jawabannya. Karena nggak streaming di AM atau FM. Tapi ketika nanti radio di Kebumen udah mau streaming seluruh dunia, orang Kebumen yang ada di Jagat Raya itu akan dengar lagu Jawanya, campur sarinya. Saya orang Sumatera nggak bisa dengar radio dari kampung saya. Ketika ada streaming, saya di Eropa, di Prancis, di Norwegia kedengaran. Saya orang Betawi suka dangdut. Tapi ketika kita di Eropa nggak dengar lagi dangdut. Hanya orang gila di Eropa yang kita ada dangdut yang hanya didengar karena seorang atau dua orang. Tapi ketika ada streaming itu akan terdengar apapun negara di negara manapun akan terdengar radio kita ya. Nanti tolong Mbak Nisa, saya kadang-kadang lupa namanya. Nanti dikirimin link kita radio yang tadi ke teman yang di kampung. Ada nggak temannya? Mantannya ada ya. 3, 4, 5 mantannya. Ya kirimin. Nyesel loh saya punya radio sekarang nih. Di mana? Di Jakarta. Nah, kirimin hari ini di teman di kampung atau saudaranya, bapaknya, ibunya, kemudian suruh klik yang warna biru itu. Nanti sebagai saksi hidupnya, benar nggak sampai radio kita di Kebumen? Mana ada orang daerah nggak? Orang mana nih? Asli orang mana? Jawa. Jawa mana? Pemalang. Kirimin linknya sekarang ke temennya, saudaranya, ke adiknya, suruh dengerin nih. Saya keren loh sekarang saya punya radio. Di mana dengerinnya? Di handphone. Punya studio nggak? Agak gitu ya. Mana lagi? Mbak? Saya di Surabaya. Hah? Surabaya.
Oke, ada saudaranya, kakaknya, adanya, kirim ada ini linknya. Perlu dengerin dalam waktu 5 menit, nggak apa-apa. Klik radionya, tolong dengerin apa sih isi radionya gitu. Ya, itu yang akan kita coba nanti ke depannya. Nah, sebelum kita mulai, kita kenal maka anak muda gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Saya takut juga kadang-kadang ya, tak kenal maka baru saya sayang gitu ya. Saya punya istri juga gitu, saya nggak berani, saya sayang. Saya kenalan dulu, baru saya kesayangan. Ya. Jadi tak kenal maka kenalan. Bahasa kita tak kenal maka ta'aruf lah. Ya. Nama saya Ade Ferdi Fahrul. Nggak apa-apa untuk pendidikan ya. Saya S1 dulu di UNAS, PCPI. Kemudian saya lanjutkan lagi S2 saya di Malaysia tahun 1999. Saya S2 Manajemen Properti di UTM Malaysia 2 tahun. Kemudian tahun 2010 sampai 2015 terlambat saya kuliah di sini lama. Saya kuliah lagi di Mercu Buana di Fakultas Ilmu Komunikasi. Itu juga terpaksa karena saya ngajar harus S2 Komunikasi. Akhirnya saya kuliah lagi. Itu pendidikan saya. Istri saya, mohon maaf nih yang perempuan ada 5 ya. Istri saya 3 anaknya. Ya, istri saya 3 anaknya. Istri saya berapa? Istri saya berapa? 3 anaknya. Saya nggak bilang 1 ya, bilang 3 anaknya. Anak pertama saya namanya Rehan, kuliah di semester 7 di Brawijaya Malang, Sokong. Skripsi manualnya selesai, skripsinya saya juga paksa ini. Yang kedua semester 5 namanya Farhan, Kelautan Perikanan di Brawijaya juga di Malang. Kemudian yang ketiga namanya Syamil, kelas 2 SMA. Jadi anak saya 3, istrinya 3 anaknya. Saya 1 ya. Dari saya dulu di perbankan, sekarang udah istri saya 3 anaknya. Anak pertama, kedua, ketiga ya. Ya, istri saya 1, anak ketiga. Hati-hati kalau komunikasi nanti. Nama saya Fitri, saya misalnya laki-laki ya. Mulai kalau saya Ade Ferdi Fahrul, istri saya 3. 3 itu kalau ngomong titik koma berbahaya ya. Ya, masalah koma. Misalnya kita ceramah, saya penceramah ini di podium. Kadang-kadang kurang sehat saya ini. Saya ngomong, Assalamualaikum Bapak Ibu, anjing. Haram dimakan. Sudah ditimbulkan tuh sama orang. Saya udah tidak ceramah dengan baik. Jamaah sekalian Bapak Ibu, anjing. Haram dimakan. Nah, itu ya. Titik koma, jeda, pengaruh. Begitu juga dengan radio ya. Hati-hati dengan intonasi, jeda, kalimat dan sebagainya. Nah, saya tinggal di Tebet Timur dulu, bukan bagian Indonesia, dulu dari bagian dari Nepal. Ya. Nepal, Misa, jadi Tibet. Tibet merdeka lagi, akhirnya jadi Tebet. Karena Tebet. Jadi musim saya bukan Jokowi, dari lama dulu di Nepal ya. Diperpisah, akhirnya masuk ke Indonesia menjadi Tebet. Saya tinggal di Tebet Timur. Ya, dekat Eco Park. Tahu Eco Park? Atau Eco Parknya? Itu. Saya YouTuber juga. YouTuberan ya. Subscribe saya udah 2.500. Video saya ada sekitar 560 video. Nanti kalau belajar videografi sama Mas Gilang bisa belajar. Ya. Saya rajin nge-vlog macam-macam. Ya, jadi ada sekitar 2.600 subscriber sekarang ya. Sekarang saya lagi bikin lagi satu channel namanya Belajar Radio. Ya, supaya orang tahu core di radio saya. Tapi banyak juga orang-orang yang punya channel radionya. Udah sekolah, kerja, pendidikan, udah ya. Saya ngajar. Saya pertama kali selesai pengajar di Malaysia 99. Saya ngajar di BINUS. Saya juga baru ngajar. Saya baru
mengajar berapa umurnya Pak? 31 yang begitu apa dia? Dua beda dikit ya dengan saya ya ngajarnya ya. Saya 23 tahun ngajar. Saya baru juga ya. Saya ngajar di BINUS sejak 99 sampai sekarang. Iuran, tertibnya, manajemen, kemiskinan dan sebagainya. Terakhir ada peraturan di BINUS itu kalau mahasiswa nyontek, tapi nanti dikat ya, yang tulis. Kalau dia nyontek, bahasa lagunya tidak maaf baginya, langsung keluar nyontek ketahuan out, dia berarti ibunya out. Kamu tentang seperti itu, ini kurang ya, nggak jujur. Tapi kalau dia udah alumni, kemudian dia ketahuan sama polisi ada masalah hukum, ada ketetapan keputusan tetap, itu dikeluarin dari coret dari daftar alumni. Jadi nggak ada lagi tuh ini tempatnya ya, usian, kemudian manajemen bagus ya. Jadi kalau saya belajar di situ, itu adalah nilai Islam, jujur, tertib, manajemen. Kalau kita udah selesai lah ya, nanti jam 12 kurang 10 azan, kita buru-buru tuh mau sholat. Tapi ketika kerjaan yang lain, nanti dulu ya. Padahal kita udah latih untuk tepat waktu ya, apa sholat, istirahat, makan, minum dan sebagainya ya. Kemudian di BINUS saya 23 tahun, sekarang saya ngajar lagi di studi saya, studi A5, Sekolah Tinggi Mudawar di Rosa Islamiyah A5. Ini mahasiswa saya dulunya, sekarang guru saya karena dia pintar dia ngajar. Ya. Berapa dulu kira? 2000 berapa? Terus 2017 ya. Harusnya 2016. 2016. Saya di A5 itu udah 15 tahun ya. Nggak salah 2006 saya masuk sampai sekarang. Saya di BINUS saya ngajar komunikasi juga dengan karakter building, pembangunan karakter. Kalau bahasa kita akhlak lah ya, budi pekerti lah ya gitu. Agama ada, PKN ada, Pancasila ada. Kemudian di A5 saya ngajar produksian radio. Makanya dari belajar akhirnya saya bisa melatih untuk radionya. Produksian radio dan produksi siaran televisi. Makanya saya bikin YouTube. Malu kan? Tiba-tiba udah 1000 subscribe-nya, saya bertiga. Malu kan? Nah, karena terpaksa juga saya tiap hari bikin konten aja. Karena udah hampir 600 video yang saya buat ya. Baik yang monolog, ada dialog, ada yang vlog, ada yang makan dan macam-macam. Nah, pokoknya di situ campur aduk. Kecuali baru satu pekan ini saya bikin satu channel belajar radio. Udah baru 5 video ya saya upload. Kemudian dulu di situ juga ngambil SBD yang ada di A5, Sumber Data Komunikasi, belajar Amlah. Setelah saya diamanahkan jadi dosen di A5, saya rombak lah semuanya. Saya minta dananya, saya minta ruangannya, fasilitasnya, akhirnya sudah ada studio. Studionya 1, 2, 3 kali ini ada gedangnya. 3 kali ruangan ini ya. Itu ada radionya, ada televisinya, buat mengumpul 3 ruangannya. 1, 2, 3 besar. Tapi studio setengah ini. Dari tembok kuning itu segini lah, ya. Setengah dari ini. Itu kita bikin studionya. Kemudian saya ngajar juga di beberapa kampus tuh. 6 atau 9 kampus ya di Universitas Negara, Universitas Akhiriyah, Universitas Bunda Mulia. Tapi yang sekarang cuma 3. Terakhir saya ngajar baru 3 tahun ini di Sekolah Tinggi ya, Sekolah Tinggi Ilmu Agama, STIP Persis yang di Bengkulu. Ngajarnya komunikasi. Ya itu sedikit mengenai background saya. Sekali lagi yang saya ingatkan pada teman-teman 1, 2, 3, 4, 9 orang. Ini bukan sekedar belajar, bubar. Tapi saya maunya ujian akhir dari kuliah kita, belajar kita, semuanya yang 1, 2, 3, 9 orang ya. 9 orang punya radio. Radio sendiri aja. Ya. Kamu bisa ngomong kan? Udah. Itu sangat bisa ngomong. Ya. Oh satu lagi ngomong. Saya juga aktif di yayasan sosial. Saya punya yayasan namanya Yayasan Media Netrasa Hati. Yang semuanya orang buta.
tapi kita punya radio. Orang buta 4 radio udah ada. JBR, nanti saya kasih link JBR, kemudian Bimbers, satu lagi saya lupa ya. Satu lagi baru kemarin Malindo. Dia kerjasama orang tunanetra di Malaysia. Jadi karena skopnya udah internasional, nolih tuh. Di Turki ada orang tunanetra, Korea Selatan, di Malaysia orang tunanetra gabung sama dia, jadi radio. Sekarang udah jalan Malindo, Malaysia Indonesia Radio. Hal ini nanti saya kasih. Dan sebenarnya saya mau undang orang tunanetra pas ini ngajar kayak saya, kayak Mas Gilang ini. Tapi kalau saya ajak orang tunanetra, kosnya gede betul. Kosnya bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik Gojek, bisa naik Grab, macam-macam. Kalau dia enggak, harus naik mobil, Grab atau Gojek. Tinggalnya sana dia ada kumpulannya di Galaksi. Kalau ada yang ke Galaksi boleh lah main ke situ. Ada 3-4 orang tunanetra di sana, ada tempatnya. Kalau dari sana ke sini, ongkosnya bisa 250.000. Galaksi mana? Masuk ke Bilimun, dekat Bekasi. Oh. Nanti saya kasih tahu tempatnya, kalau nggak ada waktu boleh main di situ karena buat dakwah juga ya di mereka. Satu yang saya bina itu namanya Irfan Ramadan, dia hafid Quran, tapi Tangerang tinggalnya, hafid Quran total. Yang 3 orang itu namanya Irwan, Toto, Pi, itu tunanetra, pintar siaran, bisa ngomong, bisa bikin program, bisa bikin streaming. Jago juga ya. Nanti saya mau datang ke sini, tapi saya bisa mabuk juga ya. Kalau datang harus kita kasih 1.000. Kecuali nggak sengaja ke sini, saya boleh lah. Suatu saat nanti kita, kalau kita nanti udah ada angkatan 1-2, kita kumpul. Nanti saya akan undang mereka. Nih loh, orang tunanetra bisa siaran. Ini loh tunanetra bisa punya radio ya, supaya ada semangat. Ya. Kita aja yang normal nggak punya radio sama sekali ya. Nah itu ya. Saya di Yayasan Media Netral Sehati. Sekarang mereka lagi acara Hari Braille ya, Hari Internasional Bisa Internasional. Kemarin di Istiqlal, sekarang di mana? Di Bekasi juga kalau misalnya seperti itu. Saya fokusin tadi, udah nanti aja deh. Belum efektif ya mereka datang. Udah gitu. Nah ya, udah selesai. Kemudian kita masuk ke radio. Dia mau dulu untuk streaming. Gimana? Karena ini ada istrinya, ada anaknya, jam berapa, ada keperluan pun bisa. Namanya keluarga ya. Kalau saya apa ya dua-duanya di Malang ya, jadi saya nggak terlalu keluarga. Yang satu udah gede, saya bisa tinggalin ya. Istri saya di rumah gitu. Sekarang mau dulu Sekarang. Saya pengantar aja dulu. Oh sambil jalan ya, jalan saya mau kenalan sama mas ini jalan banget ya. Silakan. Dari Gilang tadi. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Gilang. Saya muridnya Ustaz Ade. Udah lama bisa jadi murid ya. Dari masuk semester 4, udah. Saya ketemu beliau dari semester 1. Satu ya. Dari semester 1 karena saya ikut di komunitas radio kampus. Jadi kebetulan beliau pembinanya. Jadi saya ketemu dari semester 1. Makanya lebih lama daripada mahasiswa lain gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih terus nyambung sama beliau. Saya ajak kalau ada pelatihan, saya ajak untuk sama-sama belajar lagi. Iya, sering. Tapi akhirnya lebih minta Gilang. Saya tinggal di Mampang, asal dari Banten, ya Malingping Banten. Mungkin ada yang udah pernah ke sana. Malingping, Sawarna, belum pernah. Dengan namanya aja. Bagidur. Karang bolong. Salah. Sawarna, Yang karang bolong. Daerah pantai. pantai Sawarna. Ya, meskipun Sawarna juga masih jauh sih dari tempat saya. Intinya saya di dekat dengan pesisir pantai gitu. Ke pantai itu cuma sekitar 15 menit lah ke pantai. Dan
eh, kuliah di Setia 5, udah lulus dari 2017. Dan memang waktu kuliah itu lebih banyak ngurusin soal radio lah gitu. Ngurusin soal radio karena tadi gabung di komunitas radio. Kemudian juga setelah lulus beberapa kali ikut gitu ya, ikut bantu-bantu di radio luar, kayak misalkan di iDream, mungkin teman-teman pernah dengar iDream Radio, terus ada RBS yang Depok juga sama, itu radio-radio AM ya, atau FM. Terus juga pernah bantu project pendidikan, audio kayak istilahnya, audio edukasi gitu, buat mata pelajaran kayak gitu, kita ngisi voice overnya gitu, untuk jadi materi pembelajaran di Kalimantan gitu. Voice over iklan ya? Bukan, semacam materi pembelajaran, Oh, kayak materi fisika, matematik gitu. Kita yang isi voice overnya. Voice over. Nah, sekarang aktif masih di kampus juga gitu. Jadi setelah lulus keluar sebentar, masuk lagi di kampus, diminta untuk bantu-bantu kampus, sama juga urusannya terkait dengan studio juga. Dan sekarang juga yang mana yang buat ngurusin teman-teman di komunitas juga, termasuk diantaranya komunitas radio. Penanggung jawab gitu, kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di kampus. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih terus nyambung sama radio. Dan pelatihan ini juga udah sempat beberapa kali diajak keliling-keliling lah sama Ustaz Ade ini. Paling jauh dulu waktu mana? Bogor ya, waktu Bogor dulu saya ajak aja, saya jebak aja ya. Waktu di IPB ya. Yang ngajak saya ke Bogor yuk, ayo. Kebetulan namanya Pak Miruddin Saleh, dosen saya di Mercusuar. Pak, ajarin saya dong. Radio streaming bisa, siap. Udah, saya ajak kan. Udah. Akhirnya situ ngumpul, saya juga kaget. Yang isi apa? Anak S1, S2, S3. Gimana? Saya bilang, bilang setinggi-tinggi ini biar profesor kita lebih pintar. Kenapa? Dia nggak ngerti sepanjang. Dia takut walaupun kita baru S1 atau S1. Bener. Ini S1, S2, S3 yang belajar ya, karena nanti ada namanya radio pedesaan. Ya kita ajarin aja, ya udah, nggak ada masalah. Karena lebih pintar kita kan. Nah, ibaratnya kita baru ngerti Iqra 5 gitu ya. Kan belum Quran tuh kita ngajarin anak SD itu, anak misalnya ini profesor doktor tapi belum pernah arif ini masih titik di bawah ianya, mungkin titik dua di atas, kan tak tahu dia. Kita lebih pintar, makanya kita jangan takut kalau mengajar orang yang lebih hebat tapi ilmunya kita ada ya, kayak gitu Ya, terus. Nah itu pengalaman paling heboh ya di hidup saya. Waktu itu kasusnya adalah saya belum lulus. Jadi S1 pun belum gitu. Masih bukan karena belum selesai, tapi emang belum nyelesain skripsinya aja gitu. Jadi udah ketemu yang pesertanya S2, S3 gitu. Nah, ini lebih jauh daripada S1 saya yang belum gitu ya. Dan alhamdulillah ya bisa dilewatin gitu, dan terus belajar. Dan sekarang aktivitas selain tadi aktivitas kerja, aktivitas lainnya saya juga punya akun YouTube ya. Nah, yang belajar kan harus punya akun YouTube gitu ya. Jadi kita punya akun YouTube juga, saya punya akun YouTube juga, meskipun udah lama nggak diupload. Iya, saya nonton dia juga gitu di YouTube, mungkin ada lah beberapa video. Terus juga kalau sekarang baru-baru ini udah lama cuma baru nyambung sekarang lagi, itu coba buat podcast ya, podcast di Spotify. Dan ya gitu ya, namanya ini ya terdorong dari saya jurusan KPI gitu ya, yang memang hal-hal kayak gitu yang diurusin gitu, kayak penyiaran, komunikasi, radio, TV, video dan sebagainya gitu. Dan juga secara umumnya kita semua gitu sebagai umat Islam juga perlu melek digital ya, termasuk di antara salah satu. karena saya kalau kampus saya nggak mau jadi relawan, saya paksa semua harus punya YouTube, harus ada channel YouTube, seminggu 2 saya pikir, sebulan 4, 1 semester 32 wajib bagi saya. Kalau teori silakan cari sendiri. Jadi kita harus ada paksawan aja. Kalau relawan repot kita.
radio wajib punya channel YouTube, harus punya, dan juga saya terpaksa ini kan, saya harus tingkatkan kapasitas saya kan. Ya, itu mungkin perkenalan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, kemudian kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Syarif Hidayatullah, asal Jakarta. Kegiatan luar biasa. S1 kuliah atau kerja? Benar ada kegiatan. Jadi penyiar nanti soalnya. Kalau jadi penyiar itu jangan takut. Kenapa? Orang kita paham. Ini nonton SpongeBob, Doraemon, Ipin Upin, Dodo dan Samin, Shinchan. Itu adalah suara kita itu. Selama saya dalam film animasi, film kartun, siapapun bentuk suara pun mau cempreng, medok, dari bariton, sopran, aku itu. Lihat apa? Bobaria, tahu Bobaria? Bobaria nggak tahu. Nanti kenalan. Zamannya beda. Bobaria itu adalah tokoh di film Unyil. Unyil kasihan dari dulu sampai sekarang nggak pernah gede. Film Unyil, Bobaria. Pak Raden tahu? Tahu. Iya. Itu kartun tapi diisi suara. Ada main-main, jargit, apa? Datung, tahu ya? Di mana filmnya itu? Ipin Upin. Itu adalah orang-orang radio yang mengisi suaranya. Kung Fu Panda. Nah, itu adalah orang-orang radio, tanda kutip orang radio yang secara ternyata sempreng, bariton, medok, bahasa Jawanya sangat kental, Kalimantan, bahasa Batak itu laku tuh suaranya. Jadi jangan takut, luas sekali ketika kita punya komunitas radio. Makanya jangan malu-malu ngomong. Oh, suara saya nyampe. Aku tuh namanya Sidiko Kepet di Prambos. Ada juga di Prambos perempuan itu ada bendoknya. Oh, oke, jangan aku tuh. Bobari aku juga. Ya, Uji juga laku. Jadi jangan khawatir dengan suara kita. Insya Allah kalau berikan perjuangan kita dengan suara yang agak aneh tanda kutip, aku nanti tergantung filmnya. Ya, sama kartunnya. Ya, Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Famis Bakti. Lahirnya di Jawa, Brebes. Terus tinggalnya di rumah. Tinggalnya di Jakarta. Lahirnya doang di Jawa, di Brebes. Famis Bakti. Saya tuh biasa dipanggil nengok gitu. Iya. Iya. Iya, kalau dipanggil nengok maksudnya. Gak budek. Oke. Terus kegiatan saya nggak boleh sih jadi kerja. Dia di barista es teh Indonesia. Barista atau kopi? Barista. Barista. Iya. Bikin kopi kan? Iya, tapi ini bikin teh es teh Indonesia. Oh, teh. Iya. Teh Jepang segalanya. ST. Iya. Iya es teh. Berapa lama? Dari Februari. Udah ngerti bikin teh? Udah. Apa itu campurannya? Hah? Campurannya? Ada link Ada nggak berapa? kopi Jessica? Nggak ada kopi, ada teh. Oh, teh Jessica berarti ada ya. Iya. Jessica jadi sering orang musnah kan? Iya, jadi saya kerja di barista es teh. Terus kegiatan saya buat ini remaja masjid Tamila, remaja masjid Al Ikhlas itu di Jaksel gitu. Jadi saya tinggalnya di Cengkareng, cuma ikut remaja masjidnya yang di Jaksel Jakarta Selatan. Jadi ya itu lumayan gitu jaraknya. Terus tadi apa lagi ya? Berapa lama pelatihan barista teh? Seminggu sih. Sekarang udah panggil? Kayak bener kan? Film itu? Enggak. Iya. Bisa ya? Nanti kita bikin konten. Saya minta waktunya nanti. Kapan saya akan kasih konten di radio Suara Permai barista teh bersama siapa tadi namanya? Fauzi. Famis Bakti. Fahmi. Kita bikin konten nanti. Ya saya. Dan kalau perlu datang juga nanti bisa di manapun kita bisa diskusi.
dialog kita ya di Iya. radio nanti ya. Siap. Ya, oke ya. Ini dia nih Mas juga nanti ya. Salib. Nah, saya lihat potensi nanti saya tarik ini supaya kita isi konten juga. Ya. Balita tes Islami gitu kita ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tahu di sini. Ya, perkenalkan nama saya Kamal Wahid, dipanggil juga Kamal. Dan saya saat ini kegiatannya kuliah di STM IKIDS atau Iya, lahirnya. lahirnya di Jakarta Selatan. Di Indonesia Sufana, jurusan SI atau software engineer. Kalau misalnya di sini diajarinnya gimana cara mempromosikan radio, nah kalau di sini saya jurusannya itu gimana cara ngebuat sistem radionya, ngebuat aplikasi radionya, jurusan IT lah gitu. Saya sekarang masih semester 1 baru banget mulai gitu. Dan juga kegiatan saya saat ini sama seperti Bang Fahmi Subakti, itu di remaja Masjid Al Ikhlas Cipete Selatan gitu. Dan kebetulan di sana juga sempat ada YouTube dan juga TikTok. Remaja Masjid bikin TikTok, YouTube juga bikin podcast waktu itu, dan juga live streaming beberapa. Waktu itu sempat ada turnamen game, turnamen game Mobile Legends waktu itu di remaja masjid kita, dan buat live streaming gitu. Dan juga kalau misalnya tadi Mas bilang menyebutkan ada radio namanya iDream gitu ya. Nah kalau di remaja masjid saya ada namanya Redream. Cuman itu bukan radio, Pak. Itu bukan radio. Itu justru adalah bisa dibilang kayak remaja masjid bikin jasa gitu, kayak misalnya jasa desain, jasa editing video, jasa fotografi gitu. Ya, kalau misalnya tadi Mas bilang iDream itu radio, nah kalau di sini Redream gitu. Redream. Itu udah ada Instagramnya dan baru banget. Balik. Redream. Oh ya. Ya. Redream itu memproduksi ya kayak jasa-jasa gitulah ya gitu. Dan kebetulan juga di sana banyak banget, tapi justru semuanya sih anak mudanya gitu, semuanya anak muda. Terus juga kegiatan saya itu juga ada YouTube juga saya punya. YouTube-nya itu baru banget mulai, itu ngebahas tentang ya gimana cara membuat aplikasi dan juga jasa desain, gimana cara membuat desain gitu. Itu juga baru banget mulai Pak, baru banget mulai itu YouTube saya gitu. Ya, dan di remaja masjid, saya di remaja Masjid Al Ikhlas Cipete Selatan itu sering banget untuk membuat kayak misalnya videografi gitu, ataupun desain poster, atau mungkin operator live streaming YouTube, cover buku Bisa. cover buku belum sempat buat, tapi udah pernah ada beberapa remaja bukan beberapa sih, tapi beberapa orang yang dari remaja masjid saya itu membuat cover buku, bahkan udah ada yang membuat buku. Ini bisa. Cover buku desainnya gitu. Bisa. Insya Allah itu pakai jasa gitu ya Pak. Ya, pertama kali bikin buku saya dari cover. Mantap. Itu juga sama Pak, bikin sendiri. Itu bukunya. Enggak, ini ya maksudnya contoh aja. Ini buku kosong biasa, cuman kita desain sendiri gitu. Ya, nanti ya. Jadi kebetulan di sana tuh emang Potensi banyak ya, kemana terus gitu. ya di sana emang banyak kebetulan anak-anak muda yang emang udah bisa desain, bahkan rata-rata udah pada bisa desain, udah pada bisa bikin videografi, atau mungkin after movie yang kayak gimana berjalannya acara, dokumentasinya acara, itu banyak banget, bahkan udah semuanya kali udah pada bisa bikin kayak gitu. Ya di sana juga ada beberapa pelatihan kayak pelatihan desain gitu, itu udah ada gitu. Dan keterampilannya apa? Atau keterampilannya? Saya kalau saya keterampilannya itu di bidang seni desain dan juga videografi ataupun operator live streaming YouTube gitu. Saya minta waktu nanti ya untuk jadi konten di sini narasumber ya di radio. Masya Allah. Saya nggak bukuin aja deh. Makanya kegiatan lain saya ini, saya bikin buku, tapi cuma 3 sih bawa ya. Nanti bisa siap bagi silakan. Ini saya bikin kok, saya ada usaha kayak gini. Saya bikin sendiri dari mulai naskah lewat orang lain ya, nyata begitu. Oh Iya, iya. silakan. Ya, saya masih lanjutkan ya Pak. Iya. Ya. Silakan. Dan remaja masjid saya kebetulan ngincernya ya remaja masjid ini ngincernya ini adalah anak mudanya gitu.
karena emang betapa pentingnya anak muda kan buat negara, buat agama itu penting banget. Makanya remaja mahasiswa ini ngincarnya ke anak mudanya, gimana caranya anak muda yang tadinya malas ngaji jadi mau ngaji gitu, gimana caranya anak muda yang tadinya nggak mau tahu agama jadi tahu agama gitu. Itu kan dasar banget ya Pak ya. Makanya remaja saya bikin waktu itu turnamen game, yang bahkan remaja masjid kayaknya belum ada yang bikin turnamen game tuh. So, bikin turnamen game untuk anak-anak muda yang untuk memperkenalkan remaja masjid, dan juga bahwa remaja masjid itu nggak kaku loh gitu. Remaja masjid itu nggak kayak harus ngaji dulu gitu. Takutnya game nggak haram ya enggak ya? Enggak, tapi itu tergantung bagaimana pandangan kita Ada sebenarnya. juga Ustaz ngobrol dengan TV, ngobrol itu. Iya. Masjidnya. Ya kebetulan juga pembina yang di sana, ustadz-ustadz yang di sana justru mendukung hal itu Pak, gitu, mendukung hal itu untuk masuk anak mudanya. Siapnya anak muda juga kan. Betul. Nanti saya tantang setelah belajar ini, satu pekan setelah belajar punya radio ya. Insya Allah, insya Allah. Kita paksa aja. Saya paksawan yang nggak mau jadi relawannya. Siap. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian kepo sama remaja maji saya, itu udah ada Instagramnya, itu namanya @remila_official gitu. Terus juga YouTube-nya Remila Story, itu YouTube remaja maji saya. Dan juga TikTok-nya juga ada, Remila 1976. Gitu. Oh itu di podcastnya itu ada di YouTube-nya. Gitu. Kalau misalnya Nah, ini semuanya saya minta selesai belajar ini pekan atau 2 pekan akan datang punya radio ya, harus ya saya paksa ya, karena itu mudah caranya. Gimana kalau kita punya ibu aja bisa ya, kita mau bikin hanya 2-3 hari ya Pak Budi ya, jadi radio streaming kita. Dan kita memang nggak ada, kalau bahasa itu ada server sendiri ya, kita sewa. Selebihnya kita baru mortal, nah baru nanti kita isi secara live ya, siapapun nanti bisa kita kelola ya, nggak perlu datang, nanti kita bisa dialog jarak jauh. Kemarin kita udah coba di Cianjur ya, berhasil, tapi belum aktif aja untuk gempa ya. Kita kasih linknya, kondisinya aja disiarkan dari kita, tapi mungkin tenaga SDM-nya belum maksimal sih. Tahun berapa lahirnya? Aku tahun lahir tahun 2004. Oh, Gen Z ya, benar terjadi. Iya. Saya aktif juga di generasi Z, Wih. Gen Z namanya. Generasi Z ya, karena ceruk itu 24%. 20% sampai yang milenial itu sekitar 60%. Kalau masuk di dunia generasi itu, pemilu bisa menang. Karena 60% milenial plus Z. Z-nya. Ya, nanti kita kelola ya, sheet-nya. Ya, dan paling itu sih terakhir dari saya, nama saya Kamal kayaknya. Panggilan Kamal ya? Panggilannya Kamal. Saya ingat ya, karena nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juninto, biasa dipanggil Juni atau Mas Jo. Saya tinggal di Depok, asal dari Pemalang, Jawa Tengah. Depok ini mana? Kelapa 2. Kenapa? Depok. Untuk acara hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak. Saya sebenarnya juga menyukai dunia radio, karena dulu sebenarnya saya dulu adalah pekerja pabrik, memang karena pengen ada sesuatu yang berubah, jadi kan saya kemudian memilih jurusan KPI, karena senang dengan radio, dengan dunia wartawan itu. Kemudian saya lulusan dari STIP DII yang minta Noteo yang dari pernah tadi Bapak sudah ceritanya, itu lulus tahun 2014. Untuk pengalaman radio belum ada, tapi kita waktu praktek atau PKL pernah bikin siaran radio berbentuk CD, juga pernah kita CD-kan dalam bentuk CDR. Itu kurang lebih ada 8 atau 10 siaran radio, itu dari teman-teman aja sih, tim gitu, tim Radio streaming atau radio? bukan dalam bentuk ini, dalam bentuk CD. Oh, CD. Ya, jadi bentuk ibaratnya kelompok aja kita, jadi masing-masing ini punya kelebihan apa, ini apa, kita bikin siaran aja, latihan begitu. Walaupun sebenarnya di prakteknya bukan ke arah situ, tapi prakteknya lebih arah ke wartawan. Tapi itu kan ada materi radio juga. Nah, salah satunya kita bikin itu tadi. Cuma kita sebenarnya pengen ke arah gimana sih cara bikin radio online itu, ilmunya belum sampai ke situ waktu itu, dan
ada acara ini kan juga senang sekali gitu Bapak. Itu aja Pak. Kalau ada waktu boleh nanti saya tarik ke sana tuh. Itu rektor atau direktur atau panggilannya? Rektor atau direktur sih? Kalau itu panggilannya ketua. Ketua ya. Ketua, ya. Sudah ada audit ya. Ya nanti kita bikin auditnya. Sebenarnya kalau di kampus sih sudah ada ini ya, sudah ada kayak apa PTDI gitu udah ada, cuma tuh di ini belum ada. Iya, nanti kita bikin PTD radio streaming. Iya. Ya. Nanti tanggung jawab. Gampang kok soalnya. Ada tim gitu ya. Besok pagi kita bikin radionya. Ya. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ria Solan. Sekarang saya asli Lampung, orang tua Jawa. Sekarang tinggal di Baitul Quran Salimah, Mampang, Jakarta Selatan. Ustazah Sinta Sati. Sekarang masih kuliah di Studio Al-Hikmah, jurusan tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir. Studio? Iya, Studio. Oh, kalau habis ini Semester ya. 7. Iya, semester 7. Terus kalau pengalaman radio, sebelum nggak pernah ada sama sekali pengalaman radio, cuman saya suka podcast, saya suka dengan podcast, pernah bikin podcast juga, cuman belum launching. Mudah-mudahan setelah ini ada apa ya, ada semangat lagi buat ke arah itu. Dan emang dunia digital tuh saya sangat menarik buat saya dan saya bakal ke arah situ nanti. Iya. Nanti kalau siaran ini saya bilang ambil jarak berapa tuh kayak Pak Muji divideokan jadi podcast langsung masuk ke YouTube, selesai itu. Mudah-mudahan dapat duit dari YouTube di monetisasi. Ya. Karena Sa'ul Somad itu dengan video-video yang dia buat selama ini 1 bulan tuh uang dari monetisasi YouTube pernah dengar? Sa'ul Somad dia ngetop lah ya, udah ngetop lah ya. Itu sebulan tuh 400 juta dari YouTube-nya, ada timnya. Kalau kita jangan 400 juta lah, kita 40 juta aja lah. Atau 14 juta lah, udah ya, atau 4 juta lah, udah UMR tuh ya. Udah satu usaha 400 juta sebulan. Itu kerja tim ya Pak ya? Kerja tim. Bukan sendiri ya Pak? Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Gak bisa kita sendirian. Saya hebatnya, bilang hebat, jadi gak bisa. Gimana kita mau sendirian? Kan perlu orang-orang buat jadi konten, siap-siapin semuanya. Saya dengan Pak Puji hebat nih, tapi gitu berantakan, udah itu kotor, macam ini kan harus dia. Tapi mau kasih mobil ahli jamnya. Makanya kita menghimpun di sini nggak hanya sekedar kumpul, tapi ada manfaat. Ya seperti lebah, gitu ya. Terima ya jadi narasumber ya. Itu yang PTDI, kalau mau PKM kesini aja boleh. Nanti kita rapin studio ini gratis. Mau tiap hari silakan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis silakan ya. Sampai jam berapa kalau di sini? Sampai jam 9 malam? Jam 10. 10 malam boleh pakai studio ini. Ya. Nama saya Sofiro, asli dari Riau. Sekarang kelihatan masih berkuliah di Al-Hikmah. Studio lima. Semester berapa? 3. Oh iya tuh betul ya. Besok 4 banyak bikin radio, mau nggak bikin radio? Gagal mata kuliah. Saya sempat kemarin saya Tugasnya pindah sekarang. Iya waduh kan. Ya Allah duluan ya, nih duluan. Iya silakan. sekarang tinggal di ini di asrama Quran Baitul Quran Salimah. Jadi Menitipkan timnya Salimah ini. Oh, Lampung, Riau, saya minta dikirimkan link tadi yang tadi saya kirim ke daerahnya, ke adiknya, kakaknya, suruh dengar radio. Nyampe nggak sih di Lampung? Nyampe nggak di Riau? Kalau nyampe, siap. kalau ada kuotanya. Siap. Kalau ada kuotanya itu. Ya silakan. Udah masih ada. Cukup. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, biasa dipanggil Nisa. Saya asal Kebumen, tapi saat ini saya domisili di Jakarta Utara di Yayasan Rumah Tahfidz Al-Quds. Kebetulan saya juga pengajar di yayasan tersebut. Saya fresh graduate dari STAI PTDI. Baru beberapa bulan lalu Pak, saya wisuda di bidang KPI.
Saat itu saya magang di RRI. Saya RRI? di RRI Jakarta. 3 RRI Pro 1. Pro 1. Di RRI Pro 1 bagian iklan layanan masyarakat, di bagian scriptwriter dan VO. Oh, berapa tahun di RRI? Cuma 2 bulan, Pak. PKL? Iya, PKL. Dulu ada yang RRI Pro 3 Sugandi, itu mahasiswa kita, tapi gagal karena siaran mulu dia. Saya bukan di bagian siaran atau di bagian produksinya. Produksinya ya, di reporter dia. Iya. Nah, Kemudian Nang di Facebook ya. Oh, dia gagal kuliahnya karena nggak selesai S1-nya. Di RRI 3, RRI Pro 3. Pro 3. Fokus ngambil jurusan radio aja. Nah, dia. Oh, 2 bulan nih berarti dari pengalaman RRI. 2 bulan. Nah, sekarang mau tanya, ada nggak orang RRI? Orang dari RRI ada nggak? Apa? Radio RRI, Radio Indonesia ada nggak yang dengerin? Yang dengerin Radio ini? ada mungkin ya, karena pasarnya masih tinggi sepertinya. Nah, ini di Jakarta ada nggak? Nggak ada. Tapi di daerah RRI itu kuat. Sama dengan TVRI. TVRI nggak langsung. Saya mungkin nggak nonton TV berapa minggu ya, tapi orang daerah masih nonton TVRI masih, karena di mana-mana ada channelnya. Sekarang sudah ada streaming, berarti kalau kita bikin di sini, seluruh daerah, seluruh dunia bisa dengar radio kita. Yang penting konten, yang penting isinya. Materi nanti kita belajar membuat kontennya yang menarik. RRI itu kan menarik karena ada perlu bagus kontennya, tapi perlu bagus menjadi hal yang memang ditunggu-tunggu. Nanti kita bikin radionya ya di PTDI ya. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas, lahir di Purworejo, sekarang tinggal di Bekasi. Kemeninfo. Oh bukan, Radionya di Probolinggo. Ini Purworejo. Probolinggo. Saya kira Kemeninfo tadi yang informasi. Probolinggo. Iya, nanti dikirim linknya, suruh dengerin orang Probolinggo, nyampe dari para pemain. Dan habis lulus 2021 dari BK isi Jogja. Isi seni. Ya, Ambil apa? di kafe. TKP. Ya. Bisa itu kalau mahal jadi bisa dikasih buat TKP. Karena nggak ada karena ini. Sayang banget ya. Nungguin anak BKV berarti. TKP di sini aja di Indonesia mahal bisa. Saya diminum TKP itu mahal ya. Duitnya gampang itu. Cepat jadi kreativitas TKP ya. Isi Jogja ya. Ya. Selesai kan? Udah. Bisa dong desain. Lumayan. Soalnya aku lebih fokusnya ke ilustrasi gitu, gambar digital. Gambar pakai laptop atau pakai Teks, penset. Oh, Jadi, Digital. ya banyak potensi ya, nanti kita akan jadikan narasumbernya di radio kita nih, insyaallah. Bisa. Probolinggo selesai Mangga ya. Enggak ini. Mangga Probolinggo, Indramayu, Gedong, Harum Manis. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ya. Saya di Ekonomi Ranti. Kebetulan saya di Humas PT Salimar. Jakarta ya, Iya, kalau di pusat. iya. Saya diamanahkan untuk handle Humas dan kebetulan di Humas saya bagian media sosialnya dan sekarang lagi handling YouTube-nya. Alhamdulillah waktu saya pertama pegang itu subscriber-nya itu 1.600, sekarang sudah 5.100. Alah saya ini. Oke, Pak. saya sendirian aja masalahnya. Telegram-nya. Nah, kebetulan saya juga sendirian, Pak. Oh, sendirian? Kita kan bagi-bagi gitu kan, ada yang bagian tulis, bagian apa namanya jaringan, kemudian ada yang bagian media sosialnya kebetulan sendirian. Walaupun sebetulnya latar belakang pendidikan beda ya, saya SAD sebetulnya. Oh. Dan ini anak saya. Oh,
Bikin aja nanti radio keluarga. Kebetulan ini yang dua nih baru ketemu juga ya, dari Bu Sinta Santi. Nanti yang Mbak. Ini yang kedua Iya. ya, dari Komunitas Salimah. Dan insya Allah nanti bakal diberdayakan ya untuk bantuin Salimah. Jadi biar, karena kita memang kekurangan tenaga muda, anak muda ya. Karena Salimah kan identik sama mama gitu ya. Itu memang radikal. Juga gitu kan. Ya makanya kita berusaha libatkan anak muda karena memang potensi banget gitu ya untuk bisa handle kalau kita terkait dengan penyiaran. Karena memang kita sebetulnya di kantor itu punya studio, tapi baru sebatas studio foto Ada pasar minggu ya? di gedung di ini apa namanya apa Jakarta Timur, gedung Pasar gue itu ya. kenapa? Pasar gue ya. Ya jauh nggak tahu Pasar gue. dekat itu bendera sisi bendera. Oh sebenarnya. Iya. Itu pasar gue. Oh, pasar Bo. Pasar gue. Jatuh terus lagi ya. Ada studio. Apalagi biasanya kalau Ramadan itu kan biasanya kita full itu tuh ceramah kali hanya departemen dakwah. Di situ juga kumpul para ustazah semua. Nah itu selama sebulan tuh kita siapkan terus tuh ceramah. Radionya. Itu Oh iya. kalau ini kan itu kan ini makanya kita belum punya radio gitu ya. Jadi memang pengen nengok radio juga gitu jadi bahan siap kita. IKD juga ada, tapi nggak ada studionya. Kalau mau lanjut Pak magang buat di sini aja di. Udah siap ya Pak Rudi studionya? Insya Allah. Nah, nanti menjelang zuhur atau setelah zuhur ya, setelah sholat zuhur kita ke studio lihat aja. Biaya nggak terlalu mahal sih kalau bikin ini, saya nggak tahu karena saya nggak terlibat dari awal. Berapa biaya kalau di earphone-nya beli? 1.300.000-an. Berapa? 1.3. Tiga. Itu udah apa ekornya apa seluruh semuanya. Nanti kita bisa lihat studinya. Oh 1,3 ya. Saya punya duit 1,3 miliar. Ada lagi? Ya mudah-mudahan nih slide terakhir kita kenal semua. Potensi tadi Bapak bilang ada anak muda susah, tapi dengan ada kegiatan, insya Allah mereka lebih suka. Ya, bagaimana caranya kita membuat gula supaya semua datang. Berkumpul-kumpul ngapain kumpul-kumpul, nggak ada gulanya, nggak ada duitnya, nggak ada kegiatannya, nggak ada ilmunya. Ini besok buat pagi bubar, tapi kalau ada kegiatan ya, itu orang kumpul sendiri. Tentunya ada radio, ada televisi, ada YouTube, ada podcast, ada streaming, macam-macam lah. Kita buat seperti itu ya. Jaringan kita dari 9 ini bisa jadi lebih besar lagi ya. Itu bisa sedang silaturahmi ya. Saya sedikit aja sebelum bilang langsung nih. Saya ulas tapi ada materi lain. Jadi pelatihan kita ini radio streaming online, radio seperti ini udah tahu ya. Cepat aja. Alat komunikasi satu arah dulu, soal dua arah bisa telepon. Ya, yang bekerja dengan cara mengirimkan sinyal namanya elektromagnetik. Adapun gelombang tersebut merupakan hasil modulasinya, nggak perlu detail ya. Kemudian frekuensi sekarang di Indonesia cuma dua frekuensi AM dan FM. Nanti setelah bilang selesai saya akan ulang lagi ya supaya pengayaan. AM itu amplitudo modulasi, kalau FM frekuensi modulasi. Sekarang di Jakarta ini ada radio FM. FM itu seksi bonafit, suaranya jernih, stereo. Begitu kalau ngebass, kalau musik instrumen benar-benar bisa enak didengarnya. Maka radio itu secara teori 80% isinya musik dan musik. Kalau yang 20% ya berita, pembahasan macam-macam ya, ceramah, orang nggak terlalu suka. Orang sukanya di musik. Makanya selama ada mobil, ada radio, ada manusia, ada kampung, radio masih eksis sampai sekarang. Walaupun kata orang jadul, ya enggak. Selama ada di mobil, jadi saya berangkat ke sini ya Pak Buji ya, di mobil, pasti hiburan kita mobil, radio. Nah, mungkin kan kita lagi nyetir buat nonton YouTube kan, tiba-tiba besok langsung YouTube kita tuh, karena mobil kita nabrak 10 mobil, atau mobil terbalik ditabrak gara-gara nonton YouTube. Radio bisa sambil makan, minum, kebun, main badminton, main panahan, nyuci, ngepel, masak ya.
Kalau nanti di rumah lagi masak nonton YouTube, besok masuk TV kita karena rumah kita kebakaran gara-gara nonton YouTube. Jadi radio itu menarik, makan, minum, tiduran, ngepel, main apapun ya, di sawah, di kebun, yang suka naik gunung, itu bisa radio. Jadi frekuensinya 2, AM dan FM. Kalau AM itu banyak radio dakwah, Rasil, Roja. Kenapa saya ngomong Ustaz? Ya saya begini aja, nggak bisa ngebahas wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak begitu kan? Nggak bisa di mixernya ya. Jadi apa adanya. Sehingga radio AM itu kebanyakan radio dakwah. Kalau FM itu radio yang komersial, seksi, bonafit. Iklan masih banyak karena stereo dia. Kemudian jaraknya, kalau ada radio tadi di Kebumen, Probolinggo, di Lampung, hanya Riau, hanya Kebumen, hanya Jakarta, hanya Bandung, hanya Bogor. Lewat dari situ hilang tuh sinyalnya. Dulu, tapi dengan ada streaming mendunia. Begitu juga radio yang AM. Kalau nanti gerimit, mendung, bersek tuh, apalagi masuk tol, lewat terowongan tuh hilang suaranya. Nanti keluar lagi, baru muncul lagi. Nah kayak gitu ya. Kemudian AM sekarang ada streaming namanya, bisa mendunia. Gitu. Nah itu ya. Kemudian radio internet sekarang nanti kita belajar kekuatannya. Kelebihan streaming itu mudah, murah, tanpa ada regulasi, tidak perlu pakai antena, nggak pakai tower, nggak pakai studionya besar-besar, suaranya mendunia, kualitasnya stereo. Nanti kita akan belajar keunggulannya seperti ini. Nanti saya minta tolong bilang dulu masuk materinya. Jadi streaming itu satu, tidak mengganggu aktivitas, makan, minum, tidur ya. Nah, kemudian streaming dan seterusnya. Nah ini nanti kita belajar ini alatnya dengan saya setelah Mas bilang selesai, bikin skripnya, segmentasinya, format acaranya. Nah, karena Mas Gilang ada keperluan, makanya saya akan dulukan untuk materi prakteknya. Silahkan. Itu tuh Mas Ade. Nanti ada 2, kita bikin namanya broadcast message. Saya udah kirimkan tadi ya. Yang kedua dengan list to radio. Kemudian ada juga nanti aplikasi namanya Zara Radio. Makanya saya nggak suruh bawa laptop ya. Kalau radio di sini mati ya Pak? Apa itu Bang SW 1 SW1 enggak, SW1, SW2, MW nggak ada lagi. Kecuali buat penerbangan. Sekarang ada kebakaran, ada polisi, ada lalu lintas, itu semuanya pakai gelombang elektromagnetik, tapi nggak berbenturan. Ada punya frekuensi dan punya namanya apa? MW, SW1, SW2. Kalau kita ke luar angkasa tuh lagi teleponan orang tuh bukan pakai AM, FM, pasti pakai gelombang MW atau SW-nya. Nah, itu seperti yang kita bisa lihat sehari-hari. Kebakaran, ada polisi, kan jauh, polisi, radio orari, rapi, itu beda lagi dengan kita. Jadi memang diatur gelombangnya seminggu Pak. Begitu juga di radio. Di radio itu dibatasi AM dan FM-nya. Boleh sambung wifi? Belum. Hanya sholat 2. Oh iya, sholat 2. Hanya bisa. Habis sampai. Saya nggak yakin satu hari ini belajar selesai, tapi saya maunya nanti bikin grup, kita diskusi sampai semuanya berhasil untuk radionya. Bisa? Di sini ada tahsin. Oh iya, saya bikin itu sorry cuma 3. Mbak siapa? Silakan. Yang satu kelompok udah mungkin ya ada 3, 1, 2. Pasang ada bahasa
cerita saya. Itu tuh tulisan Ustaz Yusuf aslinya hanya 8 halaman lebar ya. Nah, ini beda 40 halaman saya setting di format A6. Saya desain sama teman saya nggak bisa desainnya apa adanya. Nah, akhirnya saya cetakin seperti kertasnya, saya percetakan, saya ngerti lah percetakan itu. Udah mulai sekarang sambil nunggu wasilah, saya ngerti percetakannya. Nah, ini jadi buku, akhirnya saya jual ke masjid. Ada juga yang untuk dokumen. Itu ya, belakang ya saya itu. Saya kelola kemenangan semuanya. Dan rata-rata orang penerima itu terakhirnya usia. Dia kan punya mata ya, mau baca kuping, mau ngomong, dia itu bikin dia. Ada juga saya punya komunitas teman-teman orang bisu, bahkan bisu itu jadi penceramah. Saya bisu, saya nanti dia tahu tuh bahasa saya. Allah adalah seorang Allah adalah suatu zat yang ini sholat kita ada 5 kali sehari, pagi, Jumat. Ini ngomong saya ramah ini orang terlalu. Kemudian yang lainnya kalau pincang sama cacat dia pun bisa lihat, bisa ngomong.